Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makan khususun ma'rifatan kitab Syekh Salim bin Abdullah bin Salim Al-Khadrami Asy-Syafi'i Syekh Al-Allamah Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jami Asy-Syafi'i Syekhillahi lahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa khamisu asyaraha, itu ya, masih membahas tentang yang makruh dalam sholat. Makruh itu tidak membatalkan sholat tapi mengurangi nilai sholat. Cacat lah, cacat tapi nggak sampai dipulangin. Ibarat orang beli barang mah cacat tapi ya masih bisa dimaklumi cacat. Wa khamisu asyaraha, dan yang ke-15-nya dari yang makruh dalam sholat, yaitu al-irtiba'u, irtiba', walau li ghairir rajuli, walaupun untuk selain laki-laki. Irtija apa ya? Irtiba. Ini jim. Jim. Ain berarti. Hah? Ain. Iya yang abis to itu. Tokba. Oh ini jim. Ya, jim. Ya tak. Coba lihat. Yang mana? Yang saya catat. Ada titik bawah. Oh iya, irtija. Enggak ada yang kita punya kitab lain ya? Gembor. Oh iya, Gus Gembor yang kitabnya lain, Gembor. Nah, itu yang punya kitab lain, terus terjemahan lain. Yang nomor 15 apa, Mbak? Irtiba atau irtija? 14-an. Ya, 15 kan kemarin ada yang dua kali diulang. Oh iya. Yang Apa, Mbak? urutannya. Oh iya. Kemarin sama urutannya ya. Wa khamisu asyraha. Irtiba atau irtija? Tiba. Oh iya, berarti pakai ba lagi. Coba ya. Irtiba itu kayak sorban tapi bukan sorban. Kalau para habaib itu sering pakai. Biasanya kalau duduk itu dipakai di dengkulnya begini loh. Diginiin ke leher. Kayak selendang tapi itu panjang. Tapi memang desainnya itu dia udah nyambung. Biasanya kalau duduk itu ini dengkulnya diginiin. Nah, dulu kalau duduk. Nah, kalau sarung kayak sarung dililit, nah terus diiketin ke pundak sini, di sini nih. Ini ke sini. Nah, biar kakinya itu begini, Iya. tapi nggak capek, karena udah ditahan di leher pakai ya kayak sarung tapi dililit loh tadi. Nah, itu irtiba itu loh. Biayanya pakai. Ya, pokoknya yang sering pakai itu biasanya kan kayak budaya dari Yaman. Banyak kan para habaib itu kalau dia sambil nunggu pengajian atau iktikaf itu kalau Jumatan itu biasanya dia makainya begini kan. Di ini ke leher, biaya yang mesti pakai ya. Ya pokoknya saya lihat itu para habaib pada pakai. Lah itu irtiba, irtija sama, yaitu kain itu maksudnya. Wa huwa ayyaj'ala, yaitu seorang yang menjadikan wastaridaihi, di tengah-tengah selendangnya, tahta mangkibihi, di bawah pundaknya, al-aimani yang sebelah kanan, wa tarfaihi, dan dua ujungnya, alal aisari, di sebelah kiri. Ini kalau di kita orang budaya Indonesia nggak ada ini.
Ini kalau di budaya Arab itu dulu ada. Kalau dia kadang itu duduknya kelamaan itu pakainya itu. Biar nggak ngantuk atau full, pakainya itu istijat. Tapi kalau itu dipakai dalam sholat, hukumnya makruh. Dia itu dililitkan di sini loh, di bawah ketiak sini. Di bawah ketiak, cuman yang tadi duduk lilit kayak sambil ngikat dengkulnya ini. Nah, tapi kalau di budaya di Indonesia nggak begitu ada. Makanya jarang kita ketemu. Campur biasa. Ya pakai sarung gitu. Ya kalau lagi kedinginan kan ngelingker gitu ya. Nah, tapi itu jarang dipakai di Indonesia. Makanya kayaknya kita nggak kena hukum ini. Nggak kena hukum ini. Lah kalau yang selanjutnya ini kayaknya kita sering itu. Wasadisu asyroha, dan yang nomor 16 itu tasbikul asabi. Tasbik itu kalau Kiai Jawa dulu ngapurancang. Ngerti ngapurancang orang? Ini loh. Oh, gini. Kalau orang Cilacap apa arane ya? Kalau orang Betawi apa Pak Haji? Gini loh. Allahu Akbar. Oh ya, kayak doanya orang Kalimantan kan gini. Anak buahnya Pak Yoko itu. Yoko. Kalau orang Sunda nah iya. Kalau orang Jawa, makna Jawa dulu itu ngapurancang namanya Pak Haji. Kalau orang Betawi apa nih? Udah juga kan. Nggak ada ya? Ini loh, begini loh. Kalau isu mana nih? Ngapurancang. Oh, ngapurancang berarti pakai Jawa dulu ya, Jawa kuno. Iya, kalau dulu kiai saya maknanya ngapurancang. Ya orang takbir bukannya begini teman. Allahu Akbar. Boleh, tapi makro. Ini kan malah serupa dengan umat lain ya. Ini doa orang Nasrani. Kristen ya? Hindu apa? Gini kan? Bukan? Oke, sio. Aduh, begini. Ini begini. Nah, ini loh yang memasukkan antara jari ke jari ini namanya ngapurancang. Kalau makna orang dulu namanya ngapurancang. Enggak tahu kalau sekarang mau apa maknanya ya. Kalau bahasa Cilacap apa Mas Arte? Mau cari apa nanya ke YouTube? Enggak ini Google ngapurancang nih. Kata lain ngapurancang. Aja lain. Tasbikul asabi. Ini masa dimaknai ngapurancang Pak Ji? Udah, BJ kagak tahu udah ngapurancang. Ya terserah Pak Haji, yang penting Pak Haji paham aja maksudnya. Wa huwa idkhalu ba'dihima fi ba'diha fi ba'din, yaitu memasukkan sebagian jari ke jari yang lain. Berarti kan gini lah, ngapurancang. Kalau orang dulu maknanya ngapurancang. Maaf ini. Mbak kalau mukul biar kuat juga begini maksudnya. Coba pukul. Ya, buat main volley. Oh, orang Sunda ditanya nggak tahu, Ustaz apa Pak Ustaz? Ya. Nggak bisa begini. Iya, buat main volley enak kan. Ya kalau main voli begini. Iya. Begini lah ya enggak ya? Ini sakit ininya, besar. Lebih kuat kan begitu mukul lagi kagak terlepas ini. Ngapurancang. Wah, ngapurancang Indonesianya apa ngapurancang? Pak Haji nggak tahu ya? Ya pokoknya itu tadi prakteknya masukin jari ke bagian jari yang lain. Nah, seumpama ada orang sholat kok begitu tuh, sah sholatnya, tapi makruh. Amma kharijas sholati, adapun kalau itu dilakukan di luar sholat, fa in kana fil masjid, walaupun di dalam masjid, muntabiron lis sholati, sambil menunggu datangnya waktu sholat. Walau ghaira mustaqbilal kiblati, walaupun tidak sambil menghadap kiblat, fahuwa makruhun aidon, itu juga hukumnya makruh. Kalau ini paling biasanya ya begini. Ini ya. Iya. Ya kan ya. Kan enaknya emang begini ya. Apa ketemu di situ Google apa ngapurancang apa? Ngapurancang begini. Apa itu? Enggak namanya apa? Ngapurancang. Ngapurancang ya begini kan tangannya? Iya, tangannya. Ya kalau orang Jawa itu kayak lagi tangannya tapi Lah iya kan ketika takbir Allahu Akbar begini nah. Nah, ini ngapurancang namanya kan. Yang jadi pembahasan kan ininya loh. Memasukkan jari ke jari. Nah, itu ngapurancang.
Oh ketemu ya gambarnya ya. Iya, ngapurancang. Man bahasa Indonesianya apa? Enggak Pak Haji ini yang orang Betawi. Orang Jawa jangan tahu. Lah ya kalau orang Jawa dulu bahasa saya kiai-kiai saya dulu maknanya ngapurancang. Nah, begitu kan? Iya. Lo umpama ada orang sholat kok Allahu Akbar gini kan. Lah ya kalau gambarnya pas dipusar ya. Lah orang meletakkan tangan itu kan tahta sadri di bawah dada. Dada itu kan gini kan? Berarti kan di sini juga boleh. Sini boleh, sini boleh, sini boleh sambil megangin ini ya boleh ya. Si Sultan malah megangin ini kelamin. Lah iya kan ngapurancangnya kan. Kalau Sultan tadi begini semua. Lah iya. Memang kalau konon katanya kalau begini juga boleh. sopannya abdi dalam ketika raja lewat itu kan memang tangannya ngapurancang kan. Iya. Tapi kalau di dalam sholat ini malah kena hukum makruh. Lah adapun kalau orang di dalam masjid sambil nunggu datangnya sholat, ya sama hukumnya makruh. Tapi kan kalau makruh di luar sholat kan beda. Wa illa, maka kalau tidak, fala, maka ya tidak makruh. Inna tasbika, karena sesungguhnya ngapurancang itu qala syekhuna, lompat salah. Qala syekhuna, berpendapatlah guru kita Muhammad Hasbullah. Hasbullah daeng no ya. Namanya Hasbullah daeng. Iya kan daeng karena namanya Hasbullah kan ya. Hasbullah dipanggilnya daeng ya. Iya itu yang belakangnya Bang Jampang itu. Iya. Bekas rumahnya Bang Jampang. Inna tasbika, bahwa sesungguhnya ngapurancang itu tadi yurizun nuas, itu bisa menyebabkan gampang ngantuk. Biar nggak ngantuk ya jangan ngapur. Tapi emang enak sih ya duduk sambil begini ya. Enak apa ini, Pak? Iya. Leleh-leleh. Makanya sampai dimakruhkan itu kalau nunggu sholat takutnya ngantuk. Pojokan ini ya. Iya sambil nyender. Orang ngayal. Kalau ngayal apalagi dengerin khutbah yang khutbahnya lemes lagi kita Aduh langsung les. Lah emang ngapurancang itu kan posisi megangin dengkul enak ya. Ngapurancang. Ini perlu ditanyakin ke ahli bahasa Betawi ini Pak Haji. Kalau di sini ngapurancang gambarnya gini doang. Lah iya gambarnya begitu, setahu saya ya. Kali-kali nggak ketemu. Karena yang dibahas ngapurancang itu kan jarinya ini loh, bukan meletakkannya di sini enggak, tapi ini loh. Nah, ini ngapurancang. Ini bahasa Jawa juga Jawa kuno Pak Haji, yang Jawa orang sekarang juga nggak tahu ditanyain ngapurancang itu apa. Iya orang Jawa-Jawa zaman dulu maknanya ngapurancang. Nggak tahu bahasa sekarang bohong itu. Nah itu makruh. Lah ini yang ini saya masrim yang ini nih, yang nomor 17 ini. Karena badan saya itu kan gampang bunyi. Wasabiuha dan wasabiu asyara, dan yang nomor 17 tafarqaul asabi, membunyikan ruas-ruas jari. Ketek. Nah, itu saya gampang itu. Orang isi meletek-letek. Lah, kalau di luar sholat mah nggak masalah. Ini yang dibahas ketika di dalam. Biasanya kan kalau bangun dari sujud ya. Ketek. Kalau enggak ketek. Kalau ini Om saya itu begini aja bunyi kan. Nah, kerek. Kadang-kadang orang mau bangun dari sujud aja sudah begini tangan. Saya pernah dengar. Iya. Tafarqaul asabi, yaitu membunyikan ruas-ruas jari. Wat tafarqa'u, lafaz tafarqa'u itu masdarun, masdar itu kata kerja yang dibendakan. Makan itu kan kata kerja, kalau makanan kata benda. Lah itu namanya masdar. Masdar itu kalau dalam bahasa ilmu tata bahasa Arab kan fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ala itu sudah mengerjakan, yaf'ulu sedang mengerjakan. Kalau fa'lan pekerjaan. Pekerjaan ini kan kata benda kan, makan. Oke, kalau akala ya'kulu aklan. Akala sudah makan, ya'kulu sedang makan. Kalau aklan makanan.
Kalau bahasa Arab itu kan berubah jadi 14 kan. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Itu dulu saya ngapalin begitu tuh mak itu ngapalin nopo lele mbah mak. Saya taunya itu udah aliyah, udah SMA baru paham oh ternyata manfaatnya itu. Nasoro yang suruh nasron wa mansoron wa huwa nasirun wa dzaka mansurun. Pak Mansur ada. Kalau Nasoro itu sudah menolong, yang suruh sedang menolong, Nasron pertolongan, Nasirun orang yang menolong, kalau Mansurun orang yang ditolong. Orang yang ditolong. Maunya ketulung ada aja itu. Nggak tahu orang tuanya dulu kan ngasih nama itu kan ada artinya kan. To'a ya to'ung to'atan. Karena orang Jawa dulu ya manggilnya tongat ya kan. To'a itu artinya taat itu, patuh. To'a sudah patuh. Ya yuto'u atau yato'u sedang patuh. To'atan ketaatan, kepatuhan. Kalau royani apa ya? Oh iya ani-ani. Itu perubahan kata. Kalau dalam itu kan namanya ilmu sorof kan. Dulu amsilatu tasrifiyah itu suruh ngapalin fa'ala fa'ala fa'alu fa'ala fa'alata fa'alna fa'altu fa'altuma fa'altum fa'altu fa'alna. Udah tua baru tahu manfaatnya. Dulu 15 gak tadi. Wa tafarqa'u, lafat tafarqa' huwa masdarun, itu masdar kata kerja yang dibendakan. Huwa masdaru tafarqu'in, itu masdarnya lafat tafarqu' ala wazni tadahrujin. Qala fil qamus, maka dikatakan dalam kamus faraqa'ul asabi, membunyikan jari itu enak duha, gini-giniin jari itu. Apa namanya begini itu? Kepret. Enggak, bahasa resminya masuk kepret-kepret. Relaksasi. Ngeplek. Umpama kan sambil sholat imamnya lama. Ngeplek. Tapi tujuannya memang untuk menghilangkan capek biar bunyi itu. Wadoro babiha, atau memukul-mukulkan litau sawwita, supaya keluar suara. Atau mungkin begini. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ini kan namanya pokoknya menggerakkan jari supaya keluar bunyi. Itu loh yang dihukumi makruh itu loh maksudnya. Iya, pokoknya entah di posisi apa saja lah. Atau mungkin begini kan, krek. Kalau ini Krek. ada yang leher gini tak Lehernya apa? anak di sholat aja cuma kayak gitu dong. Iya. Nah, iya, pokoknya menggerakkan bukan hanya jari, pokoknya ruas yang ada di tubuh kita ini dengan tujuan ada bunyi itu loh yang paling belakang, lalu itu sawwita, supaya ada keluar bunyi atau suara. Tapi yang paling sering itu ya pas bangun itu krek gitu ya. Iya kan. Ya wes bola pokoknya itu hukumnya makruh, kecuali kalau memang refleks ya bunyi dengan sendirinya gitu. Tapi kalau memang disengaja begini atau begini kan ya, itu kan bisa berpotensi bunyi kan. Dengkul biasanya enggak ya? Dengkul berarti udah keropos ya. Kan itu kan terus sengaja, Pak. Iya, maksudnya itu keropos. Ya itu kan refleks kan, ini kan sengaja memang menggerakkan anggota yang ada ruasnya dengan tujuan ada bunyi. Lah kalau udah aki-aki kriak yuk lain urusan. Saya bunyi dengkul. Untuk Pak Ustadz Kohar gak ada. Tapi kalau awalnya kan awalnya dia nggak sengaja. Awalnya sengaja. Lama-lama jadi kebiasaan kan. Wah, ya itu malah yang baru makruh terus berkelanjutan. Kebiasaan kagak begini kagak enak, terus begini terus. Ya kan repot kalau terus-terusan.
Iya. Apalagi satu masjid semuanya gitu. Ramai tahunya. Nah, itu namanya tafarqaul asabi, bukan hanya jari tapi seluruh anggota badan. Mungkin kalau pala bisa jadi ya. Iya, bisa. Itu ya. Itu kemarin yang orang tukang poli itu Oh, udah sholat panggang lebar banget udah. rokok. Pegel kan lagi, pegel lagi. Lah pegel habis poli. Sampingnya apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasi'u asyroha, dan yang nomor 19. Ini zaman saya kecil sering ini dulu. Baskun, meludah. Enggak batal. Dulu di musala di dekat rumah saya itu kan panggung ya. Terus panggung sambungan papan itu kan bolong, nggak rapat. Lah terus di bawah itu yang kiainya lah kalau di kampung itu miara kambing, tapi di bawah Kalau kolong musolanya itu lah. Kalau sujud ini kadang kalau pas kambing udah. Ya, nek sholat jamiah kan panggung. Ya kan panggung kan dulu. Ya kalau sekarang sih enggak. Ya. Lah. Apalagi sekarang pakai karpet rapi loh. Tapi kalau di daerah sana masih banyak, Pak. Masih ya? Iya. Ya kalau dulu zaman saya kecil sering asal sujud kok pas melihat kambingnya atau apa langsung diludahin. Baskon, meludah. Amaman ke arah depan, wayaminan atau ke arah kanan. La yasaron, tidak dihukumi makruh kalau meludahnya itu ke kiri. Wah, kalau di kiri pas mertua gimana ya? Iya. Kok ada kecil-kecil yang arah kiri, Pak? Wah iya, umpama mertua pas di sebelah kiri malah repot. Kalau meludah secara langsung sih enggak. Yang mungkin itu kita ini kadang kalau makan ada yang ketinggalan ini. Lah begitu kita baca itu kan lepas ya, muter aja di mulut ya. Itu kalau ketelen tidak batal, tapi kalau sengaja ditelen batal. Nah, itu. Baru ngerti itu. Umpama kok rasanya kok masih sedep-sedep langsung geleget. Nggak makan jagung kan ya? Ya umpama habis makan apa terus masih ada rasanya ya. Makan jagung, makan kedelai. Lah iya. Ya, kok di batal. Tapi kalau ketelen kan beda sama ditelen kan. Kalau ketelen tidak batal. Maka untuk mengamankan itu dikeluarkan. Lah dikeluarkan itu kan sama dengan orang ludah kan. Mengeluarkan sesuatu dari mulut itu kan sama dengan meludah. Lah mengeluarkannya itu jangan ke depan atau ke kanan. Tapi yo jangan pula langsung ke kiri langsung. Wah, langsung kiri mertua yo. Bisa warisan batal, Bor. Kalau diambil gini kan tek. Lah mending begitu Pak Haji, tapi membuangnya jangan ke depan atau ke kanan. Yang paling aman nanti kalau di kitab ini apa kitab lain itu. Itu di biar nempel di baju kita aja nggak apa-apa. Nah, ya kayak gembor tadi tuh. Nah, itu Bor tapi pakai yang kiri. Nah, ya kayak gitu Bor. Oh, iya. Lah makanya orang tua dulu itu kan nasihatinya kalau habis wudhu jangan makan. Itu bukan berarti makan batalin wudhu, enggak. Enggak gitu doang. Ya itu maksudnya itu mulut ini biar bersih ketika sholat. Yang baru saya tahu ini. Lah iya, orang tua dulu itu kan sering nasihatin ya. Kadang kita dari rumah ini wudhu, ada makanan apa kan kita nyomot, terus sambil lari gitu. Habis wudhu jangan makan. Itu bukan kok berarti makan itu batal, bukan. Maksudnya itu biar mulut ini bersih. Lah kalau sholat tadi itu kasusnya kan. Tapi kayaknya nggak serap banget ya. Nah, Orang-orang sama kan gitu. li khabaris syaikhaini, karena ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dua pakar hadis Bukhari Muslim. Idza kana ahadukum fis sholati, idza kana ketika ada ahadukum salah satu di antara kalian fis sholati di dalam sholat. Fa innahu, maka sesungguhnya orang itu yunaji, bermunajat. Munajat itu lagi meminta, lagi memohon. Rabbahu azza wa jalla, kepada Tuhannya yang maha agung dan mulia. Esensinya orang sholat itu kan sedang berdialog dengan Allah.
Fala yabzuqanna, maka jangan sekali-kali ngeludah. Ya kalau ngeludah ya enggak lah ya, yang masih kemungkinan ya itu tadi, itu ada makanan yang nyelempit. Kalau orang kampung sana masih sililitan. Kalau orang Sunda apa? Sililitan, Pak. Iya, kalau orang Jawa sililitan, kalau orang Betawi apa Pak? Kesilitan. Kesilitan. Saya silit ya. Kesilit sama kesilitan beda. Orang Sunda naon Ustaz? Kesilitan. Hah? Iya, kalau makanan nyempil di sela-sela gigi lho apa namanya? Kesilitan ya. Iya, kalau orang Jawa kan sililitan. Sililitan nih. Kesilitan ya. Apa namanya? Ya itulah. Kalau silit aja ini teh. Nyangkut di gigi. Iya, ya itu. Yang masih mungkin untuk orang sekarang kan itu kan, untuk yang kita alami kan itu yang masih mungkin. Kalau meludah, insya Allah enggak lah. Ya bukan jarang, malah enggak lah ya. Ya kalau zaman dulu namanya bocah ya, terus tempatnya itu memungkinkan untuk meludah. Bocah sekarang juga udah tahu suruh meludah di masjid nggak mungkin gitu. Ya biar sebader-badernya bocah kalau meludah dia lari dulu keluar. Itu udah otomatis ya. Iya. Apalagi masjidnya pakai keramik, pakai karpet. Ya. Kalau zaman dulu kan ya masih mungkin kan pakai papan bolong. Ciri pas selamat. Fala yabzuqanna, maka jangan sekali-kali meludah baina yadayhi, ke arah depannya, wala an yaminihi, dan juga jangan ke sebelah kanannya, walakin akan tetapi kalau terpaksa mau keluarin itu yang ludah dan sejenisnya, an yasarihi, ke arah kiri. Wahada, ini ngeludah kayak begini ini yang perintahnya ke kiri, jangan ke depan atau ke kanan. Fi ghairil masjid, itu kalau di luar masjid. Amma fihi, adapun kalau meludahnya di dalam masjid, fayahrumu, maka hukumnya haram. Nah kalau tadi kan meludahnya jatuhnya ke bawah ya, bukan ke masjid tadi. Nah kalau sekarang kan masjidnya udah di lantai semua. Ya, haram malah kalau ludahnya itu di masjid. In ittasala bi syai'in min ajza'ihi, apabila nyambung dengan sesuatu dari bagian-bagian masjidnya itu. Bal akan tetapi ya bersuku orang itu meludah. Nah itu ada fitor fi saubihi, di ujung bajunya, min janibihil aisari, dari arah sebelah kiri. Ya kayak Gus Bor tadi loh contohnya. Nah itulah, kalau seandainya ada sililitan yang mau keluar udah. Wa yalufu, dan melipat ba'dahu, bajunya, biba'din, ke sebagian. Kalau memang kelihatan malu ya itu yus digini nih. Dilipat gini nih, biar gak kelihatan. Tapi kalau kecil apalagi bajunya gelap kan ya nggak kelihatan. Nah kalau bajunya putih ya kelihatan. Biasanya biji cabai itu. Biji cabai ya. Iya wis macam apa aja lah, mau daging apa. Bisa pernah lihat orang ngantongin sapu tangan, bisa. Boleh. Yang penting pokoknya jangan ke depan atau ke kanan. Kan ada ya orang yang mohon maaf bentar-bentar itu memang keluar kayak ngeces gitu. Nah, saya juga pernah sih tetap melihat, cuman pas sholatnya saya nggak tahu. Dia itu benar-benar kayak di kanan kiri mulutnya itu keluar itu baju. Maka bentar-bentar Keluar bisa. bentar-bentar memang dia lock. Iya, keluar bisa. Ya memang ada kan, mungkin punya kelainan apa ya wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi saya pernah lihat orang itu ya sedia sapu tangan, karena bentar-bentar saya lihat itu dia ngelap, karena kayak kalau anak kecil mah ngeces ya. Ngiler. Bahasa kerennya ngiler aja. Nah, itu yang nomor 19. Makruh diantaranya adalah meludah. Itu kalau sholatnya di luar masjid. Kalau di dalam masjid kok ludahnya dilemparkan, haram hukumnya, karena membuat najis masjid. Wa isyruha, dan yang nomor wa isyruha, dan yang nomor 20. Alhamdulillah. Kafu saubin aw sya'rin lirrajuli, mengikat baju
au sya'rin atau rambut lirrajuli bagi laki-laki. Ini memang agak, kalau yang poin nomor 20 ini banyak terjadi perdebatan. Orang yang laki-laki yang rambutnya gondrong itu ketika sholat, kalau dalam kitab ini dikuncir itu dihukumi makruh. Nah terus ya diurai itu aja, tapi ditutup pakai peci, biar apa topi mau peci apa belangkon harus terserah lah. Agar yang penting pokoknya ketika sujud ininya tidak kehalang. Lah dikuncir termasuk ini nih dihukumi makruh. Maka enaknya ya memang rambut begini ya. Ada ini ya orang rambutnya gondrong, asal siap duduk begini. Iya menarik gitu. Nah, saya dulu waktu bujangan ya sama begitu Jadi Mas. gerak gerak. Dulu saya rambutnya gondrong sini Mas. Iya. Lah kalau pas kerja kadang lupa nggak bawa peci ya, kalau sholat ya asal mau sujud Iya digituin. makruh seterusnya. Satu aja yang kagak kau usap gitu kan, dia ngawer gitu. Ngalangi kalau diteliti dalam kitab-kitab begini ya sholatnya nggak sah. Iya makanya. Kadang-kadang kan pas Ai mana'ahu minas sujudi ma'ahu. Artinya rambut yang menghalanginya ketika sujud bersama orang tersebut. Dunal mar'ati wal khunsa, tidak termasuk perempuan atau khunsa. Nah kalau wanita rata-rata memang rambutnya panjang ya dikuncir. Ya enaknya ya nggak usah panjang lah ya begini gini lah. Mau sujud mau apa ya rambutnya begini ya nggak usah narik-narik. Bal qad yajibu kafu sya'rihima, bahkan kadang kok diiringi dengan fi'il mudhari itu dimaknainya kadang wajib kafu sya'riha mengikat sya'rihima mengikat rambut keduanya, yaitu perempuan maupun khunsa itu tadi. Walidzalika, dan karena itu qala al-Qulyubi, berpendapatlah Imam al-Qulyubi, na'am yajibu wajib kafu sya'rim ra'atin, mengikat rambutnya seorang perempuan, wa khunsa, dan khunsa itu laura itu lanang ora wadon ora, tapi yang natural bukan dibikin-bikin. Kalau kata Pak Yoko laura lanang ora wadon ora. Tawaqqafat sihhatus sholati alaihi, kalau itu menghalangi sahnya sholat ya wajib dikuncir kalau itu bisa menghalangi sholat. Wala yukrahu, dan tidak makruh baqa'uhu makfufan, membiarkan tetap terikat. Lah kalau sholat yang nggak ada sujudnya gimana? Wala farqa baina sholati alal janazati wa ghairihima, dan tidak ada bedanya antara sholat biasa sholat jenazah dan selainnya. Walaupun kita sholat itu nggak pakai ruko, nggak pakai sujud, ya tetap diusahakan ininya tetap terbuka. Walaupun sholat jenazah kan nggak pakai ruko, nggak pakai sujud. Dalam mazhab Syafi'i, sholat dengan kepala terbuka, nggak pakai penutup, itu kan ya makruh juga. Cuman nggak ditulis dalam kitab ini. Kalau mazhab lain enggak. Makanya di negara-negara yang bermadzhab selain Syafi'i, sholat memakai penutup kepala itu kan jarang. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i ya pakai penutup kepala, walaupun itu apa bentuknya. Ya nggak harus pakai peci, pakai topi, pakai helm, kalau bisa juga nggak apa-apa. Yang ada kacanya. Lah kalau helm apa? Helm yang kacanya diprotol diputer apa? Ya kalau memang bisa ya. Wala bainal qaimi wal qaidi, dan tidak ada bedanya antara sholat berdiri atau sholat yang duduk. Nah kalau sholat duduk kan sujud pala nggak nempel kan? Ya tetap disunnahkan pakai penutup kepala. Makruh kalau terbuka. Li khabarin, karena ini berdasarkan hadis, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dzumin. Saya diperintahkan untuk bersujud
untuk meletakkan 7 anggota badan. Wajah boleh diwakili cuma jidat. Ini yang harus bersentuhan langsung dengan masjid. Masjid itu tempat sujud. Tapi yang selain ini boleh tidak bersentuhan langsung. Seperti tangan misalnya pakai sarung tangan. Kiper umpama, ketika mati sholat langsung lari sholat. Dengkul otomatis malah ketutup, kalau kebuka malah batal sholatnya. Terus kaki pakai sarung kaki, kaos kaki umpama pas lagi dingin, pas lagi haji atau umroh, kalau pas musim dingin kadang pakai kaos kaki aja masih nembus ya. Nah, kalau nggak pakai kayak apa malah dinginnya. Nah, yang bersentuhan langsung cuma ini, tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki, boleh ada penghalang. Makanya sholat pakai, pernah ada yang nanya ke saya, Pak, emang sah sholat pakai masker? Sah. Banyak masker dah. Yang penting yang nempel ini loh. Ini wajah, kalau sebaiknya memang ini nempel. Tapi kalau seandainya diwakili ini saja udah cukup. Ininya umpama agak dekat atau tadi pakai masker berarti kan kehalang kan? Yang penting ininya nempel ke masjid tempat sujud maka sudah sah. Tapi nanti ada kayaknya itu bahasanya orang pakai masker sholat hukumnya. Nah, makanya Kalau bentuknya kayak ban Vespa nggak bisa ganjel lagi ya. Donat. Kayak donat. Ya harusnya tuh. Wala akufa sauban wala sya'ran, dan tidak menahan baju, wala sya'ran, dan juga rambut. Rawahu Syaikhun wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat umirtu an la akfita sya'ra awis siyaba. Nah itu ada keterangan belakangnya. Umirtu, saya diperintah an la akfita, untuk tidak menahan, tidak mengikat, tidak menggelung, menguncir asy'ara, rambut, awisyaba, atau baju. Lafaz akifat bikasril fa'i, dengan kasrohnya huruf fa. Akfita bukan akifat. Wa binta'i min babi durbin, dan tak dengan dari bab dorob, doroba ay ajma'a, artinya mengumpulkan. Wa min dzalika, dan dari itu semua, ayyusalli, orang yang sholat, wa sya'ruhu maqusun, rambutnya digelung, au mardudun, atau diikat, tahta imamatihi, di bawah imamah. Imamah itu udeng-udeng, diikat dulu baru dipasangin udeng-udeng. Kalau ini yang rambutnya panjang, au saubihi, atau bajunya, au kummihi, atau lengan bajunya, musymiron, dengan, atau musyammaron, dengan diangkat. Ini mah jelibat, ini mah main aman ya, rambut pendek begini aja, enggak usah repot-repot. Ay marfuun, musyammarun, ay marfuun, diangkat. Wa yusannu, dan sunnah, liman ra'ahu kadzalik, bagi orang yang melihat seperti itu, walau musalliyan akhar, walaupun orang sholat yang akhir, ayyahullahu, untuk mengingatkannya atau melepaskannya, haitsu la fitnata, sekiranya tidak ada fitnah. Ini contohnya begini, tapi ini kayak di masyarakat kita kalau saling nggak ngerti malah bahaya. Umpama ada orang sholat, terus kalau perempuan sih ini kayaknya mungkin, ketika dia sujud, mukenanya ketarik, berarti kan telapak kaki terlihat. Lah itu orang yang lihat itu dianjurkan untuk nutup ini.
Cuman kalau nggak ngeh yang ditutup malah celetek. Yang celetek kok. Umpama kakinya begitu kok kerasa langsung dikuing. Apa namanya? Nyepak, nendang. Nah itu kalau perempuan mungkin, kalau laki-laki contohnya apa ya? Ini silitnya kelihatan. Oh iya, belahan lesung pipitnya. Itu ketika ruko, umpama kaosnya kok ngepres, kok umpama kita ngelihat, Ditarik. nah itu nih ditarik biar nutup auratnya. Cuman kalau yang ditarik ini kok nggak ngerti, Sekali. apaan sih? Enggak, kalau sekali dia masih malum, sekali lagi gua tendang. Misalkan kita dia. Ngacok ya, Iya, Padahal itu maksudnya menyelamatkan biar sholatnya itu tidak batal. biasa begitu. Ayo umpama ada kejadian seperti itu. Walaupun ya tadi. Ya sering sebenarnya saya ngeliat kadang-kadang bodoh amat. Lah ya iya. Ya sama Pak Mansur, saya juga sama. Oh, bodoh amat. Takutnya ya itu. Iya. Malah jadi Tersugi. masalah. Baru sekali dia udah nginget ini, kali lagi gua tendang ya. Gitu dia. Bener sekali lagi kan? Maksud dia menolongin. Lah itu maksud makanya di situ haitsu la fitnata. Sekiranya itu tidak timbul fitnah itu masalah itu. Kalau kita kan nyakanya wah ntar malah jadi masalah, udah biarin aja lah. Ya kan gitu ya. Oh, iya. Lah ini dianjurkan untuk menolong itu kan kalau sekiranya tidak terjadi fitnah. Kalau terjadi fitnah, wis biarin dong. Lau badara syakhsun, seandainya orang itu walaupun buru-buru wahallakamuhul musyammaru dan melepaskan lengannya yang terangkat itu tadi. Ini kita bacanya biar selesai sampai bab. Wa kana fihi malun, dan kalau di dalamnya itu ada data wa talifa kana dhaminan lahu. Ia melipat bajunya itu karena memang ada harta yang disifat. Umpama orang aslinya kan begini. Kita baju ini dilipat. Kalau pas lagi sholat itu ada yang dimakruhkan. Kecuali memang kita ngelipetnya itu ada tujuan. Bajunya kegedean. Ini biar kalau begini kemarin kan makruh tuh. Nah, kemudian kita lipat. Nah tapi kalau nggak ada apa-apa kok kita lipat itu makruh. Biar menjulur apa adanya gitu. Rambut ya begitu biar menjulur apa adanya. Kalau baju ya begitu. Lah kalau dilipat tapi karena ada tujuannya. Karena tadi misalnya kepanjangan, ya wes silahkan dilipat. Kalau enggak, ya wes kayak begini. Nah, tapi kalau baju punya kita sendiri kan ya udah tahu ukurannya lah ya. Nah, begini kan, aman udah. Akan baju kerja, Pak. Lah iya yang repot itu. Ada yang segini. Iya selipat aman. Tapi kalau ada tujuan lain yang lebih baik, ya silahkan dilipat. Wa minhu syaddul wasati, begitu juga dengan mengikat pinggang. Fayukrahu, memakai ikat pinggang itu bisa dihukumi makruh illa li hajatin, kecuali memang ada perlu. Orang pakai sarung kalau nggak pakai ikat pinggang, sarungnya pelorot, ya wis pakai ikat pinggang. Pakai celana kalau nggak pakai celananya pelorot, dipakai. Bi angana tura auratuhu, seandainya itu malah terlihat auratnya alias pelorot tadi itu, dunal hizami, bidunil hizami, kalau tidak pakai ikat pinggang. Amal azbah, adapun azbah itu waya tarfu imamatihi, ujungnya sorban. Sorban itu kan panjang, lah ujungnya itu namanya azbah. Lah ini kalau yang pakai sorban itu hati-hati. Pak Haji yang sering pakai ya. Kalau yang lain kan nggak pernah lihat saya aja nggak pernah pakai. Nggak ada madem nggak, Pak? Kalau bukan hanya sorban, apa saja. Jangan sampai ketika kita sujud kain itu nutupi tempat sujud. Ya, ini kan umpama kan panjang ya. Itu ketika kita sujud jangan sampai ini umpama titik sujud di sini, itu jangan sampai kain itu jatuh ke sini. Ya kalau jahit ke kanan ke kiri, jangan sampai jatuh ke tempat ini loh, yang jatuhnya ini loh. Nah, mau sorban kayak mau baju atau umpama kita pakai
Jubah yang klebek kayak Batman gitu ya. Kabel mic, kabel mic, ya bener. Kabel mic itu jangan sampai ngalangi ke sini nih. Begitu kita nunduk, kabel mic-nya begini, ya pinggirin aja nggak apa-apa, udah nggak batal pinggirin itu. Ini kalau sampai ngalangi di sini, karena benda yang nempel di badan kita ini nggak boleh ngalangi tempat sujud. Ya termasuk kabel mic. Nah, kalau kabel mic ya kadang rawan dengan kabel mic ya. Kalau saya kalau mau sini kadang ya emang sengaja saya tarik biar nggak ngalangi ini nih. Mau sorban, mau kabel mic, mau apalah pokoknya badan yang nempel di kita ini. Kalau kacamata, oh iya kacamata begini ya. Pecah malah. Amal agba wahya tarfu amamatihi, yaitu ujungnya sorban. Fayukrahu dana itu makruh. Warzuha fi amamatihi, menyelipkannya di ujungnya, diselipin di baju atau dimasukin begini. Kalau itu makruh, dibiarkan menjulur tapi jangan sampai ngalangi itu tadi. Bal yusannu, bahkan sunnahnya irkhauha, menjulurkannya yang pakai sorban. Saya sudah terbiasa ya Pak dipakai sorban. Kalaupun seandainya kadang terpaksa dikasih sama pengurus masjid, kadang ada yang disediain, ya saya gelar aja di sini kayaknya gimana? Ya karena nggak terbiasa. Kalau yang terbiasa mah banyak teman-teman itu yang kalau sorbannya ketinggalan ya pulang lagi ya. Kalaupun udah terlanjur jauh, yuk mampir ke rumah teman minjem. Karena dia udah terbiasa, kayak orang pakai jam tangan itu. Kalau biasa pakai jam kok enggak, itu kan kayaknya. Nah, kalau saya enggak pernah pakai jam ya. Kadang saya udah sampai pikir kali buat jam balik kayak sama. Ya sorban ya begitu sama. Kalau yang udah terbiasa kalau nggak pakai itu, apalagi Pak Haji kemarin, wah keren Pak Haji, asli Betawinya kelihatan. Pitung aja pakai Pak Haji ya. Mau perang aja dia pakai kok, biar cuma sarung atau apa kan, buat ciri khas ya. Barang bolok aja digini sama ininya. Oh iya. Iya. Wa yukrahu aidan kharijas salati, begitu makruh juga di luar salat. Lakinnahu fis salati asyaddu karahatin, adapun kalau di dalam salat itu lebih makruh lagi. Misalnya ujung sorbannya itu diselipin ke baju, dimasukin biar nggak kelewer, ngejulur, dimasukin itu malah kena hukum makruh. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala, karena sesungguhnya Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah yakrahu, tidak suka atau memakruhkan al-imamah, sorban as-sama, yang diselipin atau dimasukin itu tadi. Wa hadiya asyraiha, dan yang nomor 21, wad'u yadihi ala famihi, bila hajatin, meletakkan tangannya di mulut tanpa ada keperluan apa-apa. Sholat tapi sambil begini aja, tapi nggak ada perlu apa-apa. Ya kecuali kalau ada perlu memang bau apa-apa ya. Kalau nggak ada perlu apa, sholatnya sambil begini. Lihat senternya. Sambil malu-malu. Bila hajatin, tapi kalau ada hajat, misalnya tadi itu karena bau atau apa ya silakan. Tapi kalau enggak ya jangan. Fa in kana laha, lah kalau angop. Kalau angop gimana? Tutup. Pakai belakang. Nah, fa in kana laha kama idza tasa'aba. Seandainya orang yang tasa'aba, angop. Angop Indonesia apa? Muap. Fala karahata, maka tidak makruh. Bal yustahabbu lahu dzalik, bahkan kalau ngangop yo ditutup sunnahnya. Wa yusannu ayyakuna al-mawdu'u al-yadul yusra, ya sunnahnya yaitu meletakkan tangan yang kiri. Wal aula, dan yang terbaik dhahruha, yaitu ininya nih. Belakang bapak. Ini kalau orang Jawa totok namanya banyak. Kalau orang Betawi apa banyak?
apa ya namanya? Kura-kura apa? Kura-kura. Kura-kura tangan. Iya berarti kan kalau ngangop kan begini Iya. pakai tangan kiri. Jangan begini. Oh. Udah tangan dua dibikin-bikin lagi. Wah. Tapi Ya. jangan sholat. Ini di dalam sholat. Lah di luar sholat juga Bebas. sama sebetulnya sih. Tapi cuma Etikanya kalau angop ditutup dengan tangan kiri tapi pakai yang ini, pakai yang Nah, aku dari ya. ngacung. Etika yang diajarin Islam kan begini. nah, hal-hal bunyi gimana itu? Boleh ya. Ya, kalau suara nggak boleh malah. Tembok nggak bersih. Nggak boleh itu. Iya, buat. Nanti main-main. Wah, 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 wah. Eh? Iya. Nggak bersih lagi. Lah kalau nutup pakai tangan kanan, ntar kalau ada yang salaman cium tangan. Makanya nyuruhnya pakai tangan kiri, nah, kan gitu. Oh semuanya udah didesain rapi kok. Biar nggak pakai tangan kanan. Kalau tembok yang bersih. Nggak mau. Nah, iya. Kama afta bidzalika Syekhuna Abdul Ghani, seperti yang difatwakan oleh guru kita Abdul Ghani. Wasanya asyraiha, dan yang nomor 22 talassumur rajuli wa hiya ta'dhiyatul fammi, yaitu menutup mulutnya seorang laki-laki. Kalau tadi kan meletakkan tangan di mulut, kalau ini sengaja nutup alias pakai masker. Makruh ternyata ya pakai masker. Waktu zaman Covid ya. Karena ada Iya karena ada alasan. alasan Wa tanaqqabu, dan menutupnya li ghairihi, di selain mulut atau yang lebih dari mulut. Kayak ninja gitu. Kalau dulu zaman kecil kan pakai sarung ya, diikat langsung diputer begini jadi ninja. Ya kelihatan cuman mata doang. Makruh itu. Wa hiya ta'dhiyatu ma zada 'alal fami, yaitu menutup yang lebih dari mulut, minal wajhi, dari wajah. Nutup, kalau masker kan cuma mulut ya. Nah, kalau ini lebih dari mulut ya tadi itu pakai kayak ninja tadi itu. Linnahi anil awwali, karena ada larangan dari yang pertama, wakis maka kiaskanlah bihi asani, dengan yang kedua. Qala Ibnu Hajar fil Minhajil Qawim, berpendapatlah Imam Ibnu Hajar dalam kitab Minhajil Qawim. Tadi ada yang lompat tapi kok ya nggak tahu ya. Yang nomor 18 itu tadi lompat. Tadi pas buka balik loh ya ada yang lompat. Wasaminu asyroha, tadi loh sebelum ludah tadi itu ada sedikit loncat, tapi itu terus terlalu mudah kan ini ya. ya enggak sebelum, kalau yang ludah tadi kan nomor 19, yang nomor 18 nya tadi kelompat enggak kebaca. Ketemu nggak Pak Ji? Kelompat itu Pak Ji. Yang apa nih? Min Pokoknya wasaminu asyroha dan nomor 18. Di bawahnya kretek-kretek jari tadi loh. Di bawahnya kretek jari, di atasnya. Kalau kretek-kretek jari tadi kan nomor 17. Lah nomor 18 tadi belum kebaca. Nomor langsung loncat 19 tadi. Oh, al-asbabul itu. Al-isbalu. Al-isbalu. Isbal itu lah ini yang dipertentangkan orang Salafi kan ini nih, isbal. Isbal itu kain sarung, kain itunya nutup sampai ke telapak kaki. Isbal makruh. Sampai ke telapak. Ya pokoknya sampai ketutup kayak perempuan pakai mukena itu loh. Dan itu namanya isbal tuh. Kumpul-kumpul. Iya, pokoknya pakaiannya sampai di bawah mata kaki sampai ke telapak kaki. Isbal. Lah mereka itu orang-orang Wahabi sampai saking takutnya isbal sampai celana dipotong jadinya cingkrang. Lah kalau kita kan yang penting kan ketika sholat itu mata kaki nggak tertutup gitu aja kan. Lah kalau kita pakai sarung kan otomatis ya memang di atas mata kaki kan. Lah iya. Lah kalau pas nggak sholat mah ya terserah. Kalau malah segini malah ntar dijingkrak. Lah ya kalau lah mereka itu saking takutnya isbal sampai dipotong jadinya cingkrang. Lah, kalau kita kan nggak sampai segitunya. Isbal makruh itu. Wa huwa irqaul izari alal ardi, yaitu menjulurkan
Ini sarung sampai ke tanah. Nah kalau perempuan itu memang karena telapak kaki itu aurat, ya memang iya harus. Kalau kita laki-laki enggak. Nah menjulurkan pakaian atau sarung atau jubah atau gamis sampai ke klengsreh kalau orang Jawa bilang. Klembreh. Nah kalau orang Betawi apa Pak Haji? Klengser, nyengser. Sarung apa ini Pak Haji? Bawa pakai. Kalau orang Sunda naon? Kumbrang. Ayo, pokoknya intinya ketika sholat itu bajunya, wah, mau sekoteng udah datang ya udahan ngajinya. Jangan cepet-cepet ke saya. Lah udah datang sekotengnya kok, lah gimana? Lah emang pas ya pas rampung kok ya. Di WA Pak suruh tahan di sana. Ya wes sambil bikin itu lah wes. Isbal makro. Jadi kalau kita ya tapi kita udah tahu lah ya kalau pakai sarung itu di atas mata kaki. Tapi kalau di luar sholat mah terserah. Lah mereka tuh saking takutnya itu potong celana segini. Sudah ini sudah. Itu kebangetan ya. Makanya ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada bab bahas khusus tentang jangan berlebihan dalam beragama. Lah kita apa? Mabuk terus. Iya, kalau berlebihan mabuk. Saking takutnya Isbal sampai dipotong segini. Kalau misalnya ada hajat hajat nih, kita pakai di atas tumit ya, di atas kaki. Nyamuk banyak banget, Sat. Nah, itu nyamuk banyak banget. Kalau kita ini kita nggak bisa diem nih, diambil di Iya, kalau ada hajat mah ya, kita bisa bikin nih, kita bikin Kayak kopi tadi Pak Haji tadi kirisannya. Kita nyengserin dah, Nah, nyamuk nggak gigit. di sahabat Nabi itu ada dua orang yang ada beberapa lah yang kalau makai itu memang nyengsek lagi. Di antaranya namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu orangnya kurus ceking. Terus dia punya cacat. Kalau orang Jawa itu di sini loh, Kecil. di tungkai loh, tungkai atau tumit. Tumit. Yang ia malu kalau dilihat orang. Lah makanya dia kalau pakai jubah itu yang nutup itu. Lah ketika Rasulullah menyampaikan ma fauqal ka'baini finnar, apa yang lengseh di bawah mata kaki neraka, itu yang dipakai orang sono hadis Nah, itu. iya gitu ya. Oh, saya udah hafal itu hadis itu. Apa yang di bawah mata kaki neraka, itu yang dikenceng. Tapi ketika Rasul menyampaikan itu, yang Abdullah bin Mas'ud tadi, kalau saya kayak gini gimana ya Rasul? Wong saya ini di sini ada cacat. Berarti kan saya tutupin kan? Nah, Kakinya ngangkat. terus Rasulullah menjawab lil khuyala. Kalau dia nyengsreh bajunya itu karena nyombong, itu yang ke neraka. Karena daat itu ciri khas ketahuan orang banyak duit sama enggak banyak duit itu dilihat dari bajunya. Kalau bajunya cingkrang itu berarti orang kere. Kalau yang bajunya nyengsreh berarti orang kaya. Lah kalau sekarang kan kaya miskin nggak ketahuan Oh, ya. jadi. Kadang malah yang orang kaya kayak Bob siapa itu dulu. Wah, malah pakainya pendek mulu ya. Izin Pak Jawa. Lah, Abu Bakarnya begitu. Abu Bakar kan digambarkan orangnya kan kurus. Lah, untuk menutupin ininya, beliau ya sering nutup jubahnya itu sampai ke tadi itu di bawah mata kaki. Berarti kalau disebabkan haram itu lil khuyala. Khuyala itu nyombong. Lah sekarang kalau dibalik, yang pakai celana cingkrang yang nyombong. Lah iya, dia nyombongnya ya entah karena biar kelihatan nyunah atau apa lah. Kalau nggak cingkrang bukan gue. Nah, makanya kan kemarin kayaknya kan ada hukmul maqasid, ada hukum wasail. Hukum itu ada ilat sebab. Kenapa disebabkan haram? Karena khuyalak sombong. Lah kalau sombongnya hilang, ilatnya hilang, berarti hukum itu juga hilang. Tapi kalau tadi logikanya dibalik, yang nyombong sekarang yang cingkrang. Nah, alasan keharamannya itu nyombongnya, bukan karena cingkrangnya, isbalnya. Coba lihat imam-imam Masjidil Haram. Pintar bahasanya mereka syiar. Asudes, coba tonton videonya. Beliau itu jubahnya panjang nutup kakinya.
Sambilnya yang lebih keren. Lah iya, kalau malah kadang kalau sholat malah sambil wiril mau dulu sambil betulin ini kan. Tapi mereka ntar kalau dibalikin begitu, Arab bukan patokan. Iya bagus sih. Tapi giliran ini Arab itu Mekah Madinah bisa dikuasai Wahabi itu menunjukkan bahwa Wahabi benar. Giliran dibalik jegrek kayak gitu, Arab bukan patokan, Arab bongkar pula. Iya, patokannya kita itu ini gitu. Ya wis bongkar pula ya. Iya.